Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Lake of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Amsal 16 ayatnya yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sudah terpenuhikah harapanmu? Kitab Amsal adalah salah satu dari 4 kitab syair dan hikmat. Oleh karena itu, kitab Amsal dipenuhi dengan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran atau kalimat-kalimat bijak yang dapat menolong kita dalam kehidupan kita. Kitab Amsal mempunyai keunikan karena setiap nasihat yang berasal dari orang-orang berhikmat atau bijak ini lebih bersifat sederhana, dengan mudah juga kita aplikasikan. Tetapi jangan salah, Salomo dan penulis Amsal lainnya menulis kitab Amsal bukan sekedar hasil pemikiran atau dari hikmat manusia belaka, tapi adalah ilham dan atau diinspirasikan dari Allah. Salah satu ayat dari kitab Amsal yang sering sekali kita kutip atau sering dikutip oleh orang-orang Kristen masa kini dan bahkan dipakai untuk mendukung apa yang sedang kita gumulkan atau harapkan adalah Amsal 16 ayatnya yang ketiga. Tanpa kita pahami makna sebenarnya dari ayat ini. Lalu apa makna sebenarnya dari ayat ini? Nasihat ini dimulai dengan kata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Nasihat ini tidak berhenti dalam hal menyerahkan mimpi, harapan, atau rencana kita kepada Tuhan saja. Nasihat ini juga menyinggung tentang motivasi hati atau niat hati kita ketika bergumul, berencana, bermimpi dalam mengharapkan sesuatu itu terjadi. Salah satu penafsir Alkitab menafsirkan demikian, segala keprihatinan lahiriah kita haruslah kita serahkan kepada pemeliharaan Allah dan kepada pengaturan yang berdaulat, bijaksana serta penuh rahmat dari pemeliharaan itu. Bentangkan permasalahanmu kepada Tuhan dengan doa. Nyatakanlah pekerjaan-pekerjaanmu kepada Tuhan, bukan hanya pekerjaan-pekerjaan tanganmu, melainkan juga pekerjaan-pekerjaan hatimu. Setelah itu tinggalkan semuanya itu padanya dengan iman dan kebergantungan kepadanya, dengan penyerahan diri dan kepasrahan hati kepadanya. Kehendak Tuhan jadilah. Kita akan merasa tenang jika sudah bertekad bahwa apa saja yang menyenangkan Allah pasti akan menyenangkan hati kita pula. Ketika kita percaya bahwa apapun yang kita rencanakan atau harapkan dapat terjadi, maka kita harus percaya juga bahwa motivasi atau niat hati kita pun turut diperhatikannya dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan mengatur apapun yang menjadi rencana, pergumulan atau harapan kita itu. Ia tahu baiknya seperti apa. Dan Ia akan memurnikan motivasi hati kita jika ada yang tidak berkenan di dalamnya. Ketika Ia mengaturnya, maka bisa saja yang kita dapatkan atau temui tidak terjadi sesuai keinginan atau ekspektasi kita. Kalau kita adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, maka Ia akan mengatur yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu untuk kebaikan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka pastikanlah bahwa kita sudah sungguh-sungguh terima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dengan demikian, segala harapan dan pergumulan kita akan dirancangkan atau diatur untuk kebaikan kita, kebaikan anak-anaknya. Memasuki tahun baru, biasanya kita akan mulai menyusun harapan yang baru. Atau mungkin di antara kita
menemui harapan atau rencana yang di tahun 2023 belum tercapai atau bahkan gagal. Sedih boleh, tetapi ingat Tuhan sedang mengatur yang terbaik bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada, tapi percayalah sungguh-sungguh kepadanya, bahwa sebagai orang percaya, apapun yang telah kita rancangkan, apapun yang telah kita rencanakan, mimpikan, harapkan, ketika kita sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, kita telah menyerahkannya kepada tangan yang tepat. Tangan yang akan merancangkan masa depan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terpenuhi bukan sesuai kehendak kita, tapi terpenuhi sesuai kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan di hari ini. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa ada begitu banyak hal yang kami rancangkan di tahun yang lalu yang menemui kegagalan. Itu semua dikerjakan bagi kami yang percaya sungguh-sungguh untuk kebaikan kami. Tuhan, masuki tahun yang baru ini ada banyak sekali yang merancangkan atau mengharapkan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya masing-masing. Tapi melalui firman ini juga kami disadarkan untuk menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Baik itu rencana kami ataupun motivasi hati kami. Sehingga apapun itu Tuhan, jika Engkau temui ada yang tidak berkenan, maka Engkau sendirilah yang akan memurnikannya dan menjadikannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ampuni akan segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.